Benar ya Tuhan, di hadapan Engkau Allah yang maha tinggi dan Raja damai itu. Saat ini kami umat-Mu datang dekat ke hadirat-Mu untuk kami boleh kembali dikuatkan, untuk kami boleh kembali ditegakkan, untuk kami boleh kembali digiring, mengarahkan hati kami kepada pribadi-Mu, Sang Raja Damai. Untuk itu ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami umat-Mu pagi ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan yang penuh dengan keterbatasan ini. Pakai ia menjadi alat-Mu semata-mata untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi gereja-Mu, bagi setiap kami. Tuhan juga urapi jemaat Tuhan yang telah hadir. Tenangkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sehingga lewat waktu yang singkat ini kami bisa mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dan dengar-dengaran dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kami. Berbicaralah ya Tuhan. Kami gereja-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita telah memasuki Advent yang keempat. Dan sebentar lagi dalam hitungan hari kita akan sama-sama menikmati sebuah momen perayaan Natal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema khotbah hari ini berkenaan dengan nama yang dikenakan kepada pribadi Tuhan Yesus, yaitu penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bicara soal nama Bapak Ibu, saya ingin menceritakan tentang kisah satu keluarga yang memiliki nama yang unik di daerah Jambi Bapak Ibu ya. Layar akan menampilkan secuplik berita dari media Kompas tentang keluarga di Jambi yang memiliki nama yang unik. Bapak Ibu bisa melihat seorang anak gadis yang sedang berdiri. Beliau bernama 22 Mei Bapak Ibu Saudara. Nggak salah dengar. Namanya 22 Mei. Dipanggilnya Dume gitu ya. Karena dia lahir pada tanggal 22 Mei. Sehingga diberikan nama itu oleh orang tuanya kepada dirinya. Kalau saya 2 Desember Judes. Saya ngebayang kalau yang lahir 7 Desember Judes gitu ya. Amit-amit ya, semoga tidak ada ya. Tapi Bapak Ibu, bagi seorang Dume, ketika ia mendapati nama dia 22 Mei, sedikit pun terbesit bagi dia untuk malu atau merasa minder, tidak ada. Berita Kompas ini menceritakan dengan begitu jelas, Dume adalah seorang anak yang periang dan optimis. Dia bahkan sangat bangga dengan namanya yang diberi oleh orang tuanya 22 Mei. Kenapa? Karena memang Dume dari kecil seringkali diberitahukan oleh ayahnya bahwa suatu saat nanti nama kamu akan viral oleh karena namamu yang unik. Jadi memang Dume menyambut dengan sukacita nama dia bernama 22 Mei. Bagi Dume itu bukanlah sebuah olokan, ejekan, tapi memang adalah sebuah identitas. Sebuah keterangan yang menjelaskan ulang tahun dia 22 Mei, jangan sampai lupa, kira-kira begitu ya. Tapi Bapak Ibu, nama kepada anak 22 Mei ini juga tidak heran. Sebab kenapa? Ayah daripada Dume, yaitu bapak ini sebelahnya itu, juga memiliki nama yang unik. Bapak ini bernama Pengalaman, ya. Namanya Bapak Pengalaman. Bapak Ibu, nama Pengalaman ini juga merupakan nama yang unik. Diceritakan namanya itu berasal dari pemberian ayahnya, berarti kakeknya si Dume, yang ketika anaknya mau lahir, si Pengalaman ini mau lahir, bapak ini mengalami sebuah musibah. Dia sedang memangkul 2 karung cabai, kemudian di tengah jalan kelelahan dan akhirnya memutuskan untuk berhenti dan tertidur. Dan ternyata ketika dia bangun, karung cabainya itu hilang gitu ya. Jadi hari itu dia pulang dengan
kesal, dengan sedih hati. Namun dia berkata itu adalah sebuah peristiwa yang membekas, yang menjadi pengalaman buat hidup dia. Dan sore harinya anaknya lahir. Jadi dia berikan nama anaknya Pengalaman. Jadi nama anak ini menjadi sebuah ingat-ingatan akan sebuah peristiwa yang pernah dia alami. Ternyata cara atau pola memberi nama unik bukan cuma terjadi pada Dumai dan Pengalaman. Ternyata ayah dari bapak Pengalaman, kakeknya si Dumai, namanya juga unik. Namanya nama adat. Beneran Bapak Ibu ya, namanya nama adat. Jadi kalau dipanggil Pak Nama gitu ya, nama adat gitu ya, itu nama bapak kakeknya si Dumai. Kebiasaan memberikan nama yang unik kepada garis keturunannya itu ternyata sudah dimulai dari leluhurnya. Jadi kakek buyutnya si Dumai, namanya itu juga unik sekali. Namanya disebut Sang Pelindung Bapak Ibu ya. Sebab kenapa? Ketika si kakek buyutnya Dumai mau lahir, kampung di mana mereka tinggal itu sedang mengalami wabah penyakit. Jadi mereka berharap meramalkan akan ada anak yang lahir yang kemudian menjadi pelindung bagi kampung itu sehingga wabah penyakit itu bisa berhenti. Maka lahirlah seorang anak kemudian diberi nama Sang Pelindung. Jadi lewat nama ini ada harapan, ada doa bahwa musibah akan dilalui, begitu ya. Bapak Ibu, nama menjadi penting karena lewat nama orang bisa menyaratkan banyak hal. Identitas, kenangan, memori, bahkan doa dan harapan. Kalau bagi keluarga Dumai, termasuk Dumai sendiri, mereka berpikir lewat nama yang unik akan memberikan peruntungan. Setidaknya akan memberikan efek viral, jadi terkenal lewat nama mereka. Numpang tanya bagi kita hari ini, nama apa dalam hidup kita yang bisa memberikan peruntungan bagi kita? Nama apa dalam hidup kita yang bisa menjadi nama yang kita banggakan dan kita andalkan dalam semua situasi kehidupan kita? Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengar dan melihat ada nama yang diberikan oleh firman Tuhan di dalam perjanjian lama melalui Nabi Yesaya kepada umat Tuhan. Sebuah nama yang dapat diandalkan, sebuah nama yang dapat menjadi nama yang kita harapkan bisa berarti menolong di dalam segala bentuk situasi kehidupan kita. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5. Namun pada awal ini saya mengajak kita bersama-sama membaca hanya satu ayat terlebih dahulu, yaitu ayat yang ke-5. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya ajak boleh bersama-sama dengan saya membaca ayat ini. Mari kita menghayati kata demi kata yang mungkin ayat ini sudah sering kita dengar apalagi menjelang Natal. Sebuah nama yang muncul di dalam firman Tuhan yang disediakan bagi umatnya. Sebuah nama yang mengajak kita untuk bisa mengarahkan hidup kita kepada Dia. Kita akan baca bersama-sama Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Bapak Ibu, ini nama yang komplit ya, baik sekali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, penyebutan atau gelar nama kepada diri Tuhan Yesus, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, diberikan kepada umat Tuhan pada masa itu bukan tanpa alasan. Waktu itu Yesaya menghadapi hidup di tengah-tengah bangsa Israel yang memang sedang di dalam kondisi membutuhkan nama untuk mereka andalkan. Bangsa Israel khususnya kaum Yehuda pada saat itu ketika Nabi Yesaya ini menyampaikan bagian ayat-ayat firman ini, mereka sedang di dalam satu situasi ketakutan dan kegentaran yang begitu pelik.
Sebab memang mereka sedang dikuasai ketakutan karena mereka dikepung oleh musuh. Tetapi yang membuat lebih patah hati lagi adalah yang mengepung mereka ternyata adalah bangsa Israel dari kerajaan utara sendiri. Kita melihat di pasal ke-7 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia Raja Yehuda, yaitu bangsa di mana Yesaya melayani, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel ya Bapak Ibu ya, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka yaitu Yehuda tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, yaitu kepada kerajaan Yehuda, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz yaitu raja dan hati rakyatnya, kita mencatat dengan begitu jelas sekali ekspresinya, gemetar, ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari itu ketika Yesaya menyampaikan satu berita di Yesaya 9 ini, dia sedang bertemu dengan menghadapi kaum Yehuda yang begitu gentar, yang begitu ketakutan. Pertama jelas sekali mereka ketakutan, mereka pahit hati, mereka kecewa, mereka kesal karena apa? Yang mau menyerang mereka adalah saudara mereka sendiri. Mereka merasa sangat kecewa, sangat dikhianati. Bapak Ibu Saudara, yang pernah dikhianati oleh orang yang di dekat, mungkin pernah ditusuk dari belakang, mungkin pernah diselingkuhi, mungkin yang pernah merasa ditipu oleh orang yang kita nggak sangka-sangka. Bapak Ibu Saudara bisa merasakan perasaan itu, dan itulah yang terjadi dengan kaum Yehuda. Bagaimana mungkin saudaraku, kita satu nenek moyang, kita satu Allah, kenapa engkau menyerang aku, bersekongkol dengan musuh menyerang. Tidak berhenti di sana Bapak Ibu. Mereka juga begitu ketakutan, dikatakan seperti pohon yang ditiup angin gemetar. Kenapa? Yang menyerang mereka bukan cuma bangsa Israel saudara mereka, tetapi juga bersekongkol dengan kerajaan Aram yang saat itu memang adalah kerajaan yang kuat, kerajaan yang mendominasi penyerangan kepada bangsa-bangsa di sekitar, dan memang sudah menghanguskan, memusnahkan banyak kerajaan. Kondisi inilah yang membuat kaum Yehuda begitu gentar, begitu takut, mereka begitu pahit hati, mereka begitu tidak berdaya, tidak tahu harus kenapa. Bapak Ibu, kondisi sulit yang dialami oleh kaum Yehuda ini sebenarnya merupakan bagian dari perwujudan murka Tuhan. Allah memang dengan jelas mengatakan ia murka kepada bangsa Yehuda yang memang jelas-jelas telah memberontak, tidak setia, yang sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Itu terlihat Bapak Ibu di pasal yang ke-7 sebelum pasal yang ke-9. Di ayat yang ke-17 di sana dikatakan, Tuhan akan mendatangkan atasmu Yehuda, atas rakyatmu Yehuda, dan kaum keluargamu masa sulit. Jadi memang Allah sudah memberikan peringatan. Ayat yang ke-18 dilanjutkan, pada hari itu Tuhan akan bersiul memanggil lalat, memanggil lebah untuk hinggap, mewabah di semua tanahmu, di semua daerahmu. Jadi memang jelas bangsa Yehuda tahu, jelas sekali kondisi sulit mereka karena memang Allah sedang marah kepada mereka. Tidak berhenti di situ Bapak Ibu Saudara. Di bagian kedua setelah pasal 9 tadi, LAI memberikan judul yang sangat jelas tentang bagaimana murka Tuhan kepada Efraim. Di ayat yang ke-10 demikian dikatakan, maka Tuhan membangkitkan para panglima Rezim yaitu Aram melawan mereka yaitu bangsa Yehuda dan menggerakkan musuh-musuh mereka. Ayat yang ke-11, sekalipun semuanya itu terjadi setelah semua menyerang, firman Tuhan mencatat dengan begitu jelas, murkanya Tuhan belum surut, tangannya masih teracung. Bapak Ibu Saudara, pasal ke-7, pasal ke-9 kita lihat sekali murka Allah yang begitu jelas. Allah marah kepada kaum Yehuda. Bapak Ibu Saudara sudah mengerti konteks sebelum dan sesudah. Mari kita lihat kembali pasal 9 ayat yang pertama. Dengan
kita tahu bahwa Allah masih mengatakan, mengungkapkan murkanya sebelum dan sesudah ayat pasal 9 ini. Kita tahu bagaimana suasana hati Allah. Sekarang kita baca sama-sama bagian ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang mempunyai Alkitab, mari membuka. Saya menyediakan di layar bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak membawa Alkitab fisik, mari perhatikan layar. Kita akan membaca ayat ini sekali lagi dari ayat yang pertama secara bergantian. Namun saya ingin minta Bapak Ibu Saudara mengingat konteks sebelum dan sesudahnya tentang Allah yang murka, yang kecewa kepada kaum Yehuda. Allah yang dengan jelas-jelas mengatakan ia mengungkapkan kemarahannya, ia mengutus wabah, ia mengutus bangsa Aram untuk membinasakan Yehuda. Bapak Saudara bisa nangkap ya, kita akan membaca ayat ini, kemudian kita akan perhatikan sekali lagi tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika Nabi Yesaya menyampaikan firman ini. Saya membaca di ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara melanjutkan di ayat yang kedua, demikian sampai dengan ayat yang kelima. Kita kembali sama-sama baca. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab masalah yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sama-sama. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa merasakan perubahan emosinya di sini. Kalau kita ngebayangin sebelum dan sesudahnya, kita tahu Allah sedang murka, Allah sedang marah kepada umatnya. Harusnya pasal 9 kita bertemu dengan ayat yang apa? Ayat yang senada bukan? Yang bicara tentang apa? Tentang Allah yang masih marah, Allah yang mau memberikan hukuman, Allah yang mau mendidik, mendisiplinkan umatnya, yang mau mempertobatkan umatnya. Tetapi di tengah-tengah murka Tuhan itu, kita melihat pasal 9 ayat yang pertama, Tuhan justru memberikan firman yang meneduhkan hati, yang menyatakan kasih Tuhan itu tidak berubah. Oh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, meski umat Tuhan, manusia bisa berubah ketaatannya, berubah kesetiaannya, berubah kasihnya, namun Allah tetap tidak berubah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, meski manusia bisa berubah ketaatannya, bisa berubah setianya, bisa berubah kasihnya, namun Allah tetap tidak berubah. Ia tetap setia kepada umatnya. Ia tetap mengasihi umatnya. Meski Allah murka, kasihnya, setianya tidak berubah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, secara khusus ayat kelima di pasal yang ke-9 ini, sebuah ayat yang memang sudah familiar diperdengarkan. Ayat ini pada umumnya oleh beberapa penafsir seringkali dikategorikan atau dipandang, dikelompokkan sebagai ayat nubuatan tentang lahirnya Mesias. Tetapi Bapak Ibu Saudara, nubuatan ini memang ditulis jauh sebelum kelahiran Tuhan Yesus, 700 tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangin 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, Nabi Yesaya menyampaikan firman ini. Dan kemudian memang apa yang dikatakan oleh firman tergenapi 700 tahun kemudian. Tetapi Bapak Ibu Saudara,
bagian ini pada penafsiran yang kemudian ayat-ayat ini agak sulit dikelompokkan sebagai nubuatan tentang kelahiran Mesias. Sebab kenapa? Setelah dipelajari dan dilihat dengan lebih baik dan dibandingkan dengan bagian nubuatan yang lain, ayat yang kelima ini tidak didahului oleh kata kunci yang biasanya dipakai oleh para nabi termasuk Yesaya waktu ingin menubuatkan sesuatu. Biasanya itu ada kata pengantarnya, demikianlah firman Tuhan, hai umat Allah dengarlah, biasa begitu. Dengarlah, inilah firman, biasanya ada pengantar. Nah, bagian ini tidak ada. Perubahan suasana yang terjadi di sini membuat beberapa penafsir kemudian melihat apakah memang ini adalah nubuatan yang sekedar bicara tentang kelahiran Mesias. Ditambah lagi Bapak Ibu Saudara, bentuk tulisan kata pada ayat ini agak membingungkan. Kalau memang nubuatan sesuatu yang akan terjadi kemudian, harusnya kalimatnya adalah seorang anak akan lahir untuk kita, gitu ya. Seorang putra akan diberikan untuk kita. Tetapi ayat yang kelima ini menggunakan bentuk kata lampau, bukan lampau, sekarang, present perfect, sekarang dan sedang terjadi. Jadi pada saat Nabi Yesaya menyampaikan, saat itu sudah terjadi. Oleh karena itu dia katakan, sebab seorang anak telah. Menarik sekali, kalau memang nubuatan, kenapa menggunakan kata telah? Sehingga beberapa penafsir termasuk saya condong untuk menilai ayat ini bukan sekedar bicara tentang nubuatan akan waktu yang terjadi kemudian, tetapi ini adalah sebuah ekspresi iman Yesaya yang meyakini bahwa pertolongan Tuhan tepat terjadi saat itu juga. Bapak Saudara bisa bayangkan di tengah-tengah umat yang sedang menghadapi ketakutan dan kekalutan akan masalah mereka. Kalau Bapak dan Saudara di pihak kaum Yehuda, mana yang kita pilih? Kita memilih mendengarkan firman yang berkata, nanti kamu akan ditolong. Atau kita memilih kemudian ada firman Tuhan berkata, hari ini telah ditolong. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi iman Nabi Yesaya ketika ia menyampaikan firman Tuhan ini. Ada iman yang mau menyaksikan bahwa pertolongan Tuhan terjadi tepat pada saat umat di dalam masa kekelaman. Firman Tuhan dengan jelas berkata, penghiburan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi tepat pada saat umatnya di dalam kesulitan. Untuk itulah dengan begitu jelas Nabi Yesaya berkata, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan bagi kita. Di mana Yesaya ingin menekankan tentang cara Tuhan bekerja bukan nanti, tetapi pasti saat ini juga. Itulah cara Tuhan menginterupsi, bekerja di tengah-tengah kondisi umat Tuhan. Pada saat itu kaum Yehuda merasa dikhianati oleh saudara mereka sendiri yang mengepung mereka. Mereka tidak tahu harus cari pertolongan di mana. Dan Nabi Yesaya tidak menawarkan nanti Tuhan tolong, tapi ia dengan iman mengatakan, cari dan datang kepada Tuhan yang hari ini telah hadir bagimu sebagai penasehat ajaib, yang adalah sumber hikmat ketika kita tidak tahu harus mencari pertolongan dari siapa. Allah, penasehat ajaib itu hadir bagi umatnya. Pada saat ini jemaat Tuhan, mungkin di dalam kondisi yang dikecewakan, kita bimbang bagaimana menghadapi orang yang kita begitu sulit untuk hadapi. Kita mungkin di dalam kondisi yang bimbang mengambil keputusan. Kita mungkin di dalam kondisi yang menghadapi musibah yang tidak tahu bagaimana harus berbuat. Apa yang harus saya lakukan? Keputusan A, pilihan A atau pilihan B harus saya ambil. Hari ini firman Tuhan menawarkan kepada kita, datang kepada Dia, Yesus, sang penasehat ajaib itu. Ia mampu berbicara kepada kita, meyakinkan kita
memberi kita keteguhan hati untuk bertindak. Pada saat itu kaum Yehuda menghadapi ketakutan. Mereka tidak berdaya ketika menghadapi musuh yang menggempur mereka, yang berkemah tepat di depan mereka. Pada saat itu Nabi Yesaya menawarkan iman yang merujuk kepada Sang Mesias itu sebagai Allah yang perkasa, yang mampu berperang bagi mereka, yang mampu menolong mereka menghadapi kesulitan dan kesulitan. Pada saat ini mungkin di antara kita ada yang sedang di tengah-tengah ketakutan, kebingungan, merasa tidak berdaya menghadapi tekanan hidup, menghadapi tekanan di tempat bekerja, menghadapi tagihan demi tagihan, hutang demi hutang. Atau mungkin banyak di antara kita yang sudah menyerah memperjuangkan pernikahan yang begitu sulit. Mungkin ada di antara kita yang sudah tidak berdaya menghadapi pasangan yang tidak setia. Atau mungkin ada yang sudah merasa tidak mampu melawan dosa-dosa kecanduan, seolah-olah aku sudah dibelenggu, tidak ada lagi kuasaku. Kecanduan akan judi, pornografi, hidup bebas, itu begitu membuat kita tersiksa. Kita berpikir tidak ada lagi cara bagi aku untuk selamat. Pada saat ini firman Tuhan mengajarkan kita, menawarkan kita iman kepada Sang Yesus Kristus itu, yang adalah Allah yang perkasa, yang mampu melepaskan belenggu apapun, seberat apapun itu menjerat kita, asal kita datang kepada Dia. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara, kaum Yehuda menghadapi kondisi yang tidak mudah ketika mereka menyadari hidup mereka yang seolah-olah dibuang oleh Tuhan, ditelantarkan oleh Tuhan, tidak lagi dikasih oleh Tuhan, yang sudah tidak lagi berarti bagi Tuhan. Pada saat itu Nabi Yesaya kemudian berkata, carilah, andalkanlah Dia, Mesias, Sang Bapa yang kekal itu, yang bisa mengasihimu tanpa syarat. Saat ini mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin merasa tidak ada satu orang pun yang mempedulikan hidup kita. Kita diabaikan oleh anak, oleh keluarga, atau mungkin kita ditinggalkan oleh pasangan kita, atau mungkin kita sedang merasa hidup ini tidak lagi ada yang berarti, tidak ada yang mempedulikan saya. Hari ini firman Tuhan mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengarahkan mata kepada Dia, Yesus Kristus, yang walaupun adalah anak Allah, tapi Ia memiliki kasih seperti Bapa yang kekal, yang mau mengasihi engkau dan saya tanpa syarat, yang mau merangkul engkau dan saya dalam kondisi kita yang paling tidak berdaya. Kalau Bapa di dunia ini bisa mengecewakan, Dia Bapa yang kekal tidak akan mengecewakan. Kalau pada saat itu kaum Yehuda merasa begitu kesusahan hati, mereka begitu gentar karena musuh yang menyerang tepat di depan mata mereka, sehingga mereka merasa begitu gemetar, tidak kuat lagi menatap hari esok, tidak ada sukacita, tidak ada damai. Saat itu Nabi Yesaya mengajak umat Tuhan beriman kepada Sang Mesias, datang kepada Sang Mesias yang adalah Raja Damai itu, yang walaupun suasana hidup pikuk yang begitu menggetarkan, begitu menakutkan, Ia Sang Raja Damai mampu menenangkan hati yang gemetar. Saat ini mungkin ada di antara kita yang mungkin sedang mengalami kesusahan hati. Kita yang begitu berat melihat hidup kita yang sepertinya begitu diolok-olok, dirongrong, dihina, atau mungkin kita menyaksikan, menyadari ada orang-orang yang ingin dengan sengaja menjatuhkan kita, ingin menghancurkan kita. Hari ini firman Tuhan mengajak engkau dan saya untuk mengarahkan mata kita kepada Dia, kepada Raja Damai itu, sehingga badai yang kita hadapi saat ini, seberapapun ributnya, seberapapun tidak menyenangkannya, seberapa pahit pun itu, Tuhan menyediakan damai untuk kita bisa berjalan
setapak demi setapak. Mungkin itu adalah badai kebencian. Mungkin itu adalah badai karena kita menyimpan luka, sakit hati, karena dikecewakan oleh seseorang, oleh orang yang kita kasihi, oleh pasangan kita. Badai itu begitu menyesalkan hati ketika kita harus mengingat kejadian itu, bertemu dengan orang tertentu. Mari datang kepada Dia, Sang Raja Damai, yang mampu mengubah hati, yang mampu memberikan angin sejuk di tengah-tengah suasana hati, di tengah-tengah masalah yang memanas, begitu menakutkan. Maukah kita datang dan mengandalkan Dia, Yesus Kristus, yang namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bapak Ibu, saya ingin menampilkan gambar berikut. Apakah ada kita yang mengenal gambar apa ini? Ini jembatan di Perancis. Di mana? Di London? Jembatan Basit. Bapak Ibu Saudara, saya juga terkecoh. Saya bilang di jembatan Basit. Tapi ternyata bukan, Bapak Ibu ya. Ini jembatan Sei Alalak namanya ya. Bukan jembatan Basit ya. Jadi dikoreksi ya. Ini adalah jembatan Sei Alalak. Kalau ada yang mengatakan pada saya, contoh lewat jembatan Sei Alalak, saya bingung sebentar. Alalak itu yang mana ya? Jembatan Basit. Oh, saya tahu, saya bilang ya. Bapak Ibu Saudara, jembatan ini punya cerita berkenaan dengan namanya. Ini adalah jembatan yang ikonik, terkenal di Banjarmasin, karena memang salah satu katanya se-Asia Tenggara ya, jembatan dengan tiang miring. Wah, berarti ini keren, kita Banjarmasin punya. Bapak Ibu, jembatan ini seperti kita sudah tahu ceritanya. Jembatan ini sempat viral karena nama Basit itu. Jadi ketika jembatan ini selesai dibangun, masih menunggu peresmian. Konon katanya nunggu Jokowi datang gitu ya, nunggu presiden pada saat itu datang untuk meresmikan. Jadi jembatan ini walaupun sudah dibangun, ditutup jalannya. Tidak diperbolehkan siapapun untuk lewat. Belum dibuka untuk umum. Kemudian didapati bahwa ternyata ada orang-orang diperlakukan dengan khusus. Ada sekelompok motor moge Harley Davidson yang boleh lewat. Kemudian orang mulai memperhatikan. Dan gak lama kemudian beredar video yang viral. Seorang yang memvideo dirinya di dalam mobil bertemu dengan penjaga jembatan Alalak ini yang masih dipalang, yang masih ditutup. Kemudian mau lewat, kemudian dia kasih kode, kasih password. Saya Adi Basit. Begitu pakai password saya Ading Basit, palang dibuka. Boleh lewat gitu ya. Kalau nggak pakai password Ading Basit nggak boleh lewat ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, walaupun kita nggak tahu wajah si Basit ini siapa begitu ya, tapi yang jelas dia adalah orang berpengaruh katanya. Jadi kalau mau lewat, passwordnya adalah Ading Basit. Saya adiknya Basit gitu ya, Ading Basit. Jadi boleh lewat. Bapak Ibu Saudara, nama Ading Basit ini kemudian sempat menjadi salah satu pilihan. Jembatan ini diberi nama Jembatan Basit. Seperti yang kita juga pilih ya, tadi ngomongin jembatan apa? Jembatan Basit gitu ya. Karena itu lebih terkenal daripada namanya Jembatan Alalak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, password atau kuasa dari nama Basit ini sudah tidak berlaku bukan? Saya mau tanya, yang tinggal di sungai daerah mana? Daerah Bu Marita, Hadil Bakti, masih pakai password gak kalau lewat? Udah enggak ya. Padahal nama ini, password ini berlaku sekali dulu. Mau lewat itu pakai nama saya Ading Basit. Tetapi sekarang udah gak perlu pakai. Sudah bebas. Yang tinggal di Hadil Bakti itu ngerasa, saya hanya lewatin jembatan ini kalau ke rumah Bu Marita ya. Kalau enggak lewat. Jadi kalau ke sana sekarang memang benar Bapak Ibu Saudara, sudah gak perlu password. Sudah dibuka untuk umum, sudah bebas. Jadi nama Basit sudah tak berkuasa ya. Sudah tidak diperlukan lagi untuk melewati jembatan Basit ini. Tidak seperti dulu. Bapak Ibu, berbeda
antara nama Basit bagi jembatan Basit dengan nama Yesus sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai itu dalam hidup kita. Kalau nama manusia bisa ada expirednya, nama Tuhan itu tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Nama Tuhan tetap dan selalu akan bisa kita andalkan dalam semua situasi kehidupan kita. Hanya masalahnya Bapak Ibu, seringkali umat Tuhanlah yang melupakan nama Tuhan. Seringkali kitalah umat Tuhan yang sering meniadakan nama Tuhan. Sama seperti ngelewatin jembatan Alalak ini. Kita berpikir kita sudah gak perlu nama Basit untuk bisa meneruskan perjalanan kehidupan kita. Kita pikir kita sudah bisa bypass ngelewatin hari-hari kita. Sudah tidak ada palang, sudah tidak ada penutup, sudah tidak ada rintangan, sudah tidak ada yang mencegat. Jadi bebas. Bapak Saudara, hidup manusia, umat Tuhan seringkali berpikir seperti itu. Kita berpikir kita ngelewatin satu hari demi satu hari seperti ngelewatin jembatan Alalak. Sudah tidak ada palang, gak ada masalah, gak ada lagi kesulitan, tidak ada lagi yang merintangi. Sehingga kita berpikir kita tinggal perlu ngejalanin aja. Gak perlu ada nama yang kita pegang, yang kita andalkan. Gak perlu lagi ada nama yang menjadi kunci kita ngelewatin. Tidak ada lagi nama yang kita perlu untuk kita andalkan, yang perlu kita terus bawa di dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hidupmu dan hidupku bukan seperti jembatan Alalak. Kita tahu sekali, setiap detik dalam hidup kita, hidup manusia tidak lepas dari masalah, bukan? Setiap hidup kita melewati kondisi apapun, kita diperhadapkan dengan masalah, situasi yang sulit, ketakutan, kekhawatiran. Di saat itulah kita harus berpikir, setiap saat kita butuh mengandalkan nama Tuhan itu. Jangan lupa akan nama Tuhan. Bapak Ibu, momen Natal menjadi sebuah kesempatan, sebuah cara yang Tuhan sediakan bagi engkau dan saya, agar kita diingatkan, jangan tinggalkan Tuhan, jangan lupakan nama itu, jangan berhenti mengandalkan Dia. Sehingga Natal itu Bapak Ibu Saudara, bukanlah bicara tentang kesempatan liburan. Ketika memasuki Natal bukan bicara tentang dekorasi. Berbicara tentang Natal bukan bicara tentang memburu diskon. Bicara tentang Natal bukan sekedar bicara tentang antar-antaran hampers, bukan. Bicara tentang Natal, bicara tentang kesempatan yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan untuk ingat lagi, untuk kembali mengingat akan Yesus Kristus, nama yang bisa diandalkan dalam semua situasi kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, menjelang Natal kita akan lewat sama-sama masuki 3 hari nanti. Mari kita ingat kembali Yesus itu. Nama yang sudah diberikan bagi engkau dan saya. Seorang bayi yang telah lahir bagi engkau dan saya. Seorang putra yang telah diberikan bagi engkau dan saya. Yang menjadi penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai itu dalam hidup kita. Jangan lupakan itu. Mari kita menyongsong Natal dengan sebuah kesadaran. Ini adalah kesempatan bagi hidupku untuk kembali diingatkan dan mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Bagi kami, Engkau telah lahir. Engkau telah memberikan dirimu menjadi pribadi yang dapat kami andalkan dalam semua situasi kehidupan kami. Engkau menjadi penasehat ajaib ketika kami tidak tahu harus mencari hikmat dari mana. Engkau menjadi Allah yang perkasa, yang berjuang bersama dengan kami menghadapi masalah demi masalah, bahkan lepas dari belenggu dosa. Engkau menjadi Bapa yang kekal, dengan kasih-Mu yang hangat, dengan kasih-Mu yang setia itu. Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau menjadi Raja damai.
yang menjaga hati kami di tengah-tengah badai hidup yang terus memporak-porandakan dunia ini, hidup ini. Untuk itu ya Tuhan, di dalam momen Natal yang akan kami sama-sama masuki, ajari kami, ingatkan kami untuk sekali-kali tidak meninggalkan Engkau, untuk sekali-kali tidak mengabaikan Engkau, untuk sekali-kali tidak melupakan pribadi-Mu yang adalah pusat daripada Natal itu sendiri, sebagai anak yang telah lahir bagi kami, Mesias yang telah diberikan bagi kami, sehingga hidup kami boleh dijalani dengan mengandalkan nama-Mu yang agung dan mulia itu. Tuhan, tolonglah kami umat-Mu memasuki momen Natal tahun ini. Biarlah Natal ini boleh menjadi momen Natal yang kembali mengingatkan kami akan pribadi-Mu, dan kembali kami boleh belajar mengandalkan nama-Mu yang mulia itu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.